Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam lestari. Yeah, yeah. Yeah. Kami dari kelompok 8 kelas E dengan dosen pengampu Pak Ananto Triyogo akan membahas hasil observasi kami terkait dengan pohon pipa yang ada di setempat. Yeah. Jadi sebelum kita akan membahas penyakit yang terdapat dalam pohon tersebut, kita akan mendalami dulu apa sih yang dimaksud dengan pohon pipa atau pipa. Nah, pohon pipa atau pipa atau dengan nama latinnya Perigota calata, dia adalah sebuah pohon besar yang berasal dari famili Malvaceae. Di mana pohon besar ini dia tumbuh di suhu yang bersifat tropis. Nah, pohon tersebut dia memiliki lanskap yang cukup penting sebagai elemen hutan daratan yang ada di Indonesia. Dari pohon pipa tersebut, dia sering digunakan untuk mengolah bahan seperti tali, korek api. Karena apa? Karena dari batangnya, dari kulit batangnya, dan dari kulit kayu tersebut. Sehingga pohon pipa tersebut, dia menjadi elemen yang penting juga dalam dunia ekonomi. Jadi, apa sih penyakit yang menyerang pohon pipa ini? Penyakit yang menyerang pohon pipa ini yaitu antraknosa. Antraknosa disebabkan oleh jamur, biasanya dari genus Colectotrichum, yang menyerang jaringan daun dan batang pada pohon. Terus, apa sih penyebab penyakit ini? Jadi, penyakit ini itu disebabkan oleh jamur dari genus Colectotrichum. Infeksinya dimulai ketika spora jamur menempel pada bagian daun, kemudian tumbuh dan menembus jaringan daun. Lalu muncul bercak-bercak dan meluas sehingga menyebabkan kematian pada jaringan. Iya. Lagi hujan ini. Bentar deh. Ini kenapa ya daunnya kayak ada bercak-bercak coklat gitu? Kamu tahu nggak ini kenapa? Oh, di daun itu tuh ada jaringan yang mati dan biasanya itu disebut dengan nekrotik. Gara-gara itu daun yang menyerap cahaya jadi berkurang. Oh, gitu ya. Berarti area hijau dari daun ini tuh berkurang. Nah, bener banget. Jadi daun itu ibaratnya panas suryanya tanaman. Kalau permukaan daunnya rusak, maka fotosintesis tanaman jadi terganggu. Oh gitu, aku baru tahu deh kalau fotosintesisnya memberikan energi pada tumbuhan. Iya, dari situ tanaman menghasilkan oksigen dan makanannya sendiri. Kalau fotosintesisnya terganggu, maka tanaman menghasilkan energi yang lebih sedikit. Akibatnya pertumbuhan tanaman pun melambat dan tanaman jadi kelihatan layu. Oh, aku baru tahu deh kalau misalnya bercak-cak seperti ini, itu ada pengaruhnya. Alkira tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali. Iya, makanya daun yang kelihatan seperti itu sebenarnya penting banget loh. Karena dari sanalah semua proses pertumbuhan dimulai. Pencegahan hama penyakit bagi tanaman sangat penting dilakukan untuk mencegah berbagai masalah, seperti kerusakan pada tanaman yang mengakibatkan gangguan atau kerugian pada ekonomi dan juga ekologi. OPT yang tidak terkendali atau yang berlebihan juga bisa menyebabkan penurunan laju produksi dan juga bisa mengakibatkan kematian pada tanaman. Oke, jadi selain pohon pipa yang sudah kita amati, ada juga pohon pipa di seberangnya yang memiliki gejala serupa seperti pohon pipa yang sudah kita alami. Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan penyakit dari pohon pipa tersebut? Yang pertama, dapat digunakan pengendalian hayati dengan menggunakan musuh alami. Yang kedua, yaitu melakukan pengendalian terpadu atau IPM itu dapat terus manajemen melalui berbagai kombinasi metode yang ada. Yang ketiga, dapat dilakukan pemeliharaan tanaman. Dan yang terakhir, melakukan pengendalian kultur teknik atau perbaikan lingkungan. Sekian dari kelompok kami mengenai pohon pipa dan penyakitnya. Saya Amanda Trimarianto. Saya Filzai Naomi. Saya Dela Indah Farisya. Saya Hana Natasha Sinabutar. Saya Hana Marifatul Hasanah. Saya Natasha Levania. Saya Aditya Fen Ardiansyah dan saya Faul Arif Al-Harisi. Mengucapkan terima kasih.